Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita praktek untuk apa? Desain ya, desain pada portal 3 dimensi, yaitu apa? Portal 3 dimensi untuk suatu ruangan dengan apa? Dengan tiga lokasi ruangan, tapi ke atasnya ada 2 lantai. Jadi secara denah seperti ini, ya. Ini ada sumbu apa? XY-nya. Ini adalah lantai atas, ini adalah lantai bawah. Ini atap ya. Ini berarti apa? Tampak di atap, kemudian ini tampak di lantai 1 ya. Kemudian apa kalau dipotong portalnya ini untuk arah sumbu X dan Z ya, hanya ada 2 kolom, sedangkan untuk sumbu YZ ada 2 area ya, ada 3 kolom berarti. Kemudian ukuran tebal platnya 10 cm, ukuran tebal lantainya platnya 12 cm ya. Kemudian data perencanaan balok, kolom maupun plat kita rencanakan dengan selimut beton 20 mili. Kemudian tulangan sengkangnya pakai 8 mili dan diameter tulangan utamanya 20 mili. Kemudian ini data materialnya ya. Sedangkan beban yang bekerja karena kita menggunakan plat atap dan plat lantai, maka beban yang bekerja adalah dalam satuan perluasan. Berarti berat beban di atap adalah 50 kg per meter persegi. Ini adalah beban di luar plat ya. Berarti di luar berat sendiri. Sedangkan beban lantai adalah 38 kg per meter persegi. Jadi ini adalah plesteran. Kemudian ini plesteran mungkin sama ada beban yang lain-lain, ada beban air kali termasuk karena di atap ya. Kemudian beban dinding, dinding setengah bata, bebannya beban garis karena tinggi dindingnya 3,5 meter, maka kalau dijadikan beban lari adalah beban per meter persegi berat dinding dikalikan tinggi dindingnya. Jadi 875 kg per meter sepanjang balok di lantai. Ya, yang ada dindingnya adalah balok lantai. Sedangkan di balok atap nggak ada ya karena udah mentok sampai plat atap aja. Kemudian di sini kita akan melakukan 2 cara pembebanan, yaitu kita menggunakan beban dalam bentuk trapesium pada balok. Berarti kalau kita menggunakan beban trapesium dalam balok, artinya kita tidak menggunakan plat lantainya. Ya, ini ada satu lagi, Dimas. Berarti kalau kita menggunakan beban trapesium tidak memakai elemen struktur plat. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan pembebanan dengan menggunakan elemen plat. Nah, berarti berat sendirinya plat nanti sudah terhitung oleh elemen struktur. Kalau cara pertama, karena kita menggunakan beban trapesium, berarti kita masih harus menghitung berat sendiri daripada plat. Ya. Maka berat sendiri dari plat kita gambarkan beban trapesium itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi caranya membuat gambar beban trapesiumnya adalah dengan cara menarik garis yang membagi 2 sudut di tiap-tiap ujungnya. Jadi ini sudutnya dibagi 2, masing-masing 45 derajat. Ini 45 derajat, dapat garis tengahnya ini. Jadi yang lebih panjang, balok yang lebih panjang akan mendapatkan beban trapesium, balok yang lebih pendek mendapatkan beban segitiga. Ya. Ini adalah pembagian beban trapesium di atap. Ini adalah beban trapesium yang ada di lantai. Ya. Cara ngitungnya kalian sudah diajarin di pelajaran beton kan ya? Di pelajaran beton untuk menghitung pembebanan
itu adalah beban yang tertingginya di sini, yang yang pas di puncak, yang segitiga berarti yang ini, itu nilainya adalah setengah kali Q kali lebar lebar bentang yang terpendek, ya. Berarti rumusnya adalah setengah QB. B itu bentang yang terpendek. Ini berarti bentang yang terpendeknya adalah yang 3 meter, bukan yang 4 meter, ya. Ini kan 4 meter. Kalau ini yang lantai yang ada balok anak, berarti bentang terpendeknya adalah yang 2 meter, ya. Untuk yang area sini bentang terpendeknya yang 3 meter, ya. Cara ngitungnya setengah Q kali B. B-nya tadi bentang terpendek. Q-nya itu apa? Q-nya adalah berat sendirinya plat. Karena plat atap itu tebalnya 10 cm, maka harus kita hitung 0,10 kali 2.400 untuk berat jenis beton yang 2.400 kg per meter kubik, ya. Sedangkan tadi ada beban di plat 50 di plat atap, ya berarti kita tambahkan. 50 ini kan udah kilogram per meter persegi, ya. Sehingga ditambahkan 50 ditambah 240. Jadi 290 kali setengah kali 3 meter dapatlah 435. Sedangkan untuk di sini di lantai, karena berat beban lantainya beda 38, tebal plat lantainya juga beda, jadi ini kita hitung lagi 38 ditambah 0,12 kali 2.400 kali setengah kali bentang terkecil, ini yang 489 berarti yang di sini atau di sini, yang P1 berarti, ya. Kalau yang P2 berarti bentang terkecilnya yang 2 meter, yang 32. Berarti ada 3 angka, ya, ada P1, ada P2, ada P, ya. P itu yang di atap. Kalau di lantai ada P1 dan P2. Ya, itu data pembebanannya. Sekarang kita mulai buka subnya, berarti ini materinya saya tutup, ya. Saya buka 2 jendela lagi di divisi lain, ya. Karena kita buka sub 2000-nya langsung. Terus kemudian karena pembebanannya dalam kilogram dan meter, berarti kita bukanya juga dalam kilogram dan meter, ya. Ini, ya. Kemudian dia areanya X-nya itu kan 4 meter, ya. Berarti kita buat new modelnya 3 dimensi dengan X-nya 4 meter, Y-nya ke belakang itu ada 6 meter, terus Z-nya 2, 3,5, ya. Berarti bikinnya gimana nih? File new model, kemudian X-nya ada berapa bentang? 1, ya. Y-nya ada 2, ya. Depan sama belakang. Terus Z-nya ada 2 lantai juga, ya. Untuk X-nya panjang bentangnya 4 meter, Y-nya tadi 3 meter, kemudian Z-nya 3,5, ya. Udah? Oke, ya. Nah, ini terserah kita mau menggambar dari mana dulu, mau dari atas, atap, ya. Jadi kita bukanya 2 jendela, ini tampak kanan adalah tampak atas, yang ini 3 dimensinya, garis-garis biru ini adalah lantai yang mau kita gambar. Ini berarti atas dulu, ya. Nanti kalau mau turun lagi, baru ke bawahnya nih, di sini. Ini digeser lagi kalau mau yang lantai, ya. Oke, kita gambar ke arah positif. Jadi kalau balok digambarnya dari kiri ke kanan,
untuk balok yang membujur arah Y dari sini bawah ke atas kalau lihat gambarnya ya. Tapi dalam arti yang sebenarnya adalah dari depan ke belakang ya. Sedangkan untuk kolom dari bawah ke atas ya. Nah, ini bisa digambarkan, boleh pakai ini. Tapi kalau kita mau gambar sendiri dari ini supaya paham arahnya ya. Berarti ini ke sini ya. Ini berarti ini balok yang ke sini. Ini balok yang ya. Kemudian balok yang menjurus ke sana dari bawah ke atas atau dari depan ke belakang ya. Nah, ada ini. Dan pindah ke bawah ya. Kalau mau di copy juga bisa sih, tapi di sini ada yang harus dibagi dua nanti ya. Karena nggak banyak ya kita bisa gambar satu persatu ya. Ini kemudian ini. Tapi urutan gambarnya Ibu nggak urut, mungkin nanti jadi nggak sama-sama yang di buku, nggak masalah ya. Kalau lihat urutan gambar sih dari sini nih, dari atas. Ya. Nanti penomorannya akan beda aja sih. Ya. Nah, ini ada yang dibagi, ini bunga ngacak sih gambarnya. Ya. Ini dibagi dua ya. Edit, divide frame. Nah, ini ada balok anak lagi. Nah, ini ya. Terus bawah nggak ada balok, hanya ada kolom. Ini kalau kolom udah selesai, tinggal sekarang yang penggambaran yang kolom-kolom. Berarti ini diubah, diganti menjadi yang tampak offset. Berarti ini yang sisi belakang dulu ya. Kolom dari bawah. Mungkin urutan gambarnya nggak sama dengan kalian ya, nggak masalah, nanti penomorannya aja yang jadi beda ya. Nggak apa-apa sih. Nih, sisi belakang, di sini maju lagi yang depan ya. Nah, udah. Tinggal yang paling bawah kita tumpuannya adalah jepit. Jadi ini kita buka lagi ya. Arah XY tapi yang paling bawah. Berarti ini kita bisa blok semuanya. Kita beri dia tumbuhan. Tumbuhan jepit. Nah, oke, penggambaran portal udah selesai. Bisa diikuti. Halo. Halo, bisa diikuti? Atau ketinggalan? Saya ketinggalan, Bu. Iya. Saya Yang ketinggalan lain? saya ketinggalan di YZ-nya tadi. Ya, Ibu tunggu kalau gitu.
Yang lain? Yang lain? Pak Domuan? Iya Bu, saya lagi Udah. itu Bu, yang Berarti ditunggu nih. Mau ditunggu. Kalau udah siap, bilang ya, diteruskan ya. Ini iya Bu. refresh. Ya kalau mau lihat penomoran, mungkin karena urutan gambarnya nggak sama nih. Tadi Ibu ngacak aja, nggak tahu yang di buku urutan gambarnya dari mana. Kayaknya sih nggak ada petunjuknya ya. Mungkin nanti penomorannya akan beda. Itu lihatnya bisa di sini ya, di view, kemudian setting elemen. Setting elemennya ini kalau mau dikasih label, baik label di join-nya maupun label di batangnya. Yang editnya tadi Bu, saya belum editnya tadi Editnya kelewatan. tinggal diklik aja sih. Yang edit untuk bagi di ini ya Bu, balokannya Bu. Edit di balok, berarti tinggal diklik aja di baloknya. Bentar. Udah Bu, udah Ini saya kan, edit. ini tadinya kan jadi satu, ini diklik aja di baloknya, terus cari edit, divide frame. Divide kan dibagi dua gitu. Nanti sampai muncul ada titiknya. Kalau udah ada titiknya baru bisa gambar balok anaknya. Udah. Nah penomornya ini sih, ya nggak tahu ini mungkin nggak sama buku. Ngacak bisa aja ya, karena Ibu tadi kan urutan gambarnya ngacak tuh sembarang di mana. Yang penting posisinya aja seperti ini. Nanti kita tinggal sepakat melihat di posisi gambar yang ada di buku. Oke, bisa dilanjutkan? Udah, bisa diteruskan nggak? Ya Bu, lanjutkan Bu. Ya, oke, diteruskan. Sekarang kalau gambarnya sudah, ini hanya untuk penomoran untuk tahu kita aja nanti nomor mana gitu ya. Tapi penomoran ini akan tidak sama dengan yang kalian jika urutan menggambarnya tadi nggak sama gitu. Karena dia setting otomatis sih berdasarkan urutan kita gambar tadi. Ini kan pertama digambar ini, terus ini ya. Terus baru ke sini 4, 5, terus 6, 7. Jadi dia ngikuti cara kita menggambar penomorannya ya. Jadi kalau kita gambarnya lompat-lompat ya nanti penomorannya lompat-lompat. Soalnya ini kan student ya. Mungkin kalau yang versi atas nanti ada pengaturannya. Kalau student dia otomatis ya. Kalau sudah berikutnya kita buat apa? Buat penampang. Penampangnya di buku kan ada dua jenis balok 15-15 dan balok 15-20 serta kolom 20-20 ya. Yang balok 15-15 itu adanya hanya di balok anak ya. Ini hanya ada satu nih balok yang 15-15. Lainnya semua 15-20, terus semua kolomnya ukurannya kolom semua ukurannya 22 ya. Nah, bikin balok masih ingat kan caranya bikin balok adalah define. Ini bikin data ya, bikin data dulu ya. Define itu berarti bikin data, balok itu adalah frame section ya, kemudian add rectangular. Terus ini materialnya konkret. Nah, ini baloknya dikasih nama. Balok berapa? Kita mau bikin yang B15 kali 15. Karena ini satuannya masih meter, ya berarti ini kita memberi penomorannya meter ya. 15 cm berarti 0,15. Kalau mau lebih mudah ya diganti dulu satuannya. Senti baru input 15 cm. Ya, seperti ini. Terus
reinforcement itu penulangannya ini harus dipilih balok ya. Kemudian kita rencanakan tadi kan sudah direncanakan bahwa selimutnya adalah 20 mili atau 2 cm, kemudian sengkangnya 8 mili, tulangan utamanya 20, sehingga jarak dari tepi tulangan ke center itu adalah 20 ditambah 8 ditambah 10, berarti 38 mili. Ya, 38 mili. Maka berarti 38 mili itu adalah 0,038 meter. Ya. 38 mili itu kan sama dengan 3,8 cm ya. Berarti ini diisi 0,038. Kalau dalam meter ya, kalau kalian bukanya dalam senti ya 3,8 cm. Oke. Oke. Ya. Terus bikin lagi yang balok 15-20. Ini beton, ini balok 15. 15 kali 20 itu maksudnya lebarnya 15, tingginya yang 20 ya. Berarti ini tingginya 20 cm, berarti 0,2 meter. 0,2 meter ya. Ini 0,15. Tulangannya belum ya. Ini belum diganti konkret. Ini balok sama ini dibikinnya 0,38 ya. Oke. Terus satu lagi kolom ya. Jangan lupa konkret. Namanya kolom. Kolomnya 20 kali 2. Jadi ini 0,20. Lebarnya juga 0,2. Ini kolom berarti ini kolom. Ini 0,038 sama ya. Terus nggak usah pakai tulangan, berarti ini 0, ini 0. Kalau di kolom mau dikasih tulangan dulu juga bisa. Nanti kalau dikasih tulangan hasilnya rasio. Ya. Tapi kalau kita nggak mau ngasih, ya nanti hasilnya luasan. Baru dari luasan diterjemahkan sendiri ke jumlah tulangan. Ya. Ini selalu yang kita desain luasannya. Jadi kalau ini dikasih data, berarti yang diklik yang sini nanti. Luasan tulangannya harus di-input. Udah? Berarti ada data 2 balok dan ada 1 kolom ya. Kalau udah baru ditaruh sekarang balok sama kolomnya ya. Ini lantai bawah. Mau bawah dulu juga boleh, atas dulu boleh. Ini yang nyala bawah ya. Sekarang kita mau menempatkan balok yang 15 tadi kan hanya ini satu ya. Ini balok 15. Balok itu berarti ini. Oke ya, otomatis yang lain karena sekali kita naruh yang lain tuh langsung dipasang balok defaultnya. Defaultnya tadi yang baja tadi ya. Berarti harus kita ganti sekarang diklik semua atau mau diklik semuanya gini boleh. Kecuali yang ini ya, karena ini tetap 15. Terus atasnya mau diklik bareng. Ya.
penampangnya adalah 15,20. Ya, baloknya 15,20, yang bawah juga 15,20 kecuali yang balok kanan. Oke, bisa nggak ketinggalan? Tinggal kolom sekarang. Kalau ada yang ketinggalan langsung di ini ya, di-cut ya. Biar nggak ketinggalan jauh ya. Sekarang kolomnya belakang lagi. Kolomnya yang 22. Kolomnya sih cuma satu ya. Udah, tinggal dicek lagi yang depannya. Terus tanpa atas. Udah ya. Sudah semua, nggak ada yang ketinggalan? Lanjut, Bu. Iya, kita teruskan sekarang. Kalau sudah, kemudian input data penampang ya. Data penampangnya tadi datanya berarti define konkret, material konkret. Ya. Data penampangnya satuannya tadi adalah yang di halaman 109 ya. Oh, satuannya kilogram senti, biar sama dengan buku, berarti kita buka dulu satuannya kilogram senti. Untuk nyocokin data yang di buku, jadi biar nggak ngitung-ngitung konversinya dulu. Ya, data di buku massa per volume adalah 2,448 kali 10 pangkat min 6. Eksponen min 06 itu adalah kali 10 pangkat ya. Ini 2400, ini 2400 ya. Berarti ini salah nih. Ini diganti 2,400 eksponen min 3. Kemudian 253.100 0,2 terus FC 175, FY-nya 2200, FYS 2200, FCS-nya 17. Oke, udah nih. Udah sama? Bisa? Oke ya. Oke. Data material sudah, kemudian kita lanjut lagi. Pengorbanan sekarang. Pengorbanan berarti kita bukanya di data pengorbanan. Ingat tadi pengorbanan di atap itu P-nya adalah 435 ya. Terus kalau di lantai ada P1, ada P2 yang nilainya beda. Sekarang kita ke atap dulu. Ini berarti lantai, ke atap yang ini. Ini yang atap ya. Tapi bebannya trapesio. Yang di sisi sini sama di sisi sini sama. Itu ngelihatnya dari sini. Ya dari gambar ini ya. Yang dilihat gambar yang ini. Bentuknya ini satu trapesium untuk balok yang sini. Yang di balok yang bawah juga hanya satu trapesium. Tapi kalau di tengah 2 trapesium, berarti ini nanti 2 kali P. Ya. Bebannya 435. Trapesiumnya jaraknya dari 0, kemudian 1,5 meter, kemudian 2,5 meter, dan 4 meter. Kita menggambarnya dari kiri ke kanan. Ya. Berarti ini bareng bisa diklik bareng ya, karena bebanannya sama.
Cara memberi beban trapesiumnya adalah assign frame, kemudian frame static load, kemudian trapezoidal, ya, dan trapesium. Memberikan bebannya di sini, ya, tapi karena jaraknya adalah meter, daripada kita ngitung-ngitung seperberapa gitu, ini kita rubah dulu ke beban absolut. Tapi sebentar, ini masih kilogram senti. Tadi kan kilogram meter ya. Jadi dirubah dulu kilogram meter. Dan baru ulang lagi ya. Assign frame static load trapezoidal. Ini dipilih yang absolut ya. Yang di 0 bebannya 0. Yang di 1,5 itu bebannya tadi berapa? 435 ya. 435 kg per meter. Ini 435. Terus di jarak 2,5 juga 435. Nah, di jarak 4 meter balik 0 lagi. Ya, seperti ini. Ya. Nah, itu untuk beban. Ini bebannya kan cuma 1 ya, beban mati. Jadi kita pakai apa defaultnya nggak apa-apa. Oke ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau di sini kan nggak kelihatan. Nah, ini bisa di display di sini, bener nggak? Nah, ini ya, tampilannya harus seperti ini. Ini, ya. Bisa dilihat? Jadi kalau digambar emang digambarnya tidur gitu. Tapi sebetulnya maksudnya pembebanannya ya pasti arah gravitasi. Ya. Kemudian sekarang gambar yang samping-sampingnya atau yang tengah ya. Yang tengah kan double. Berarti sama dengan cara yang tadi, assign frame static load trapezoidal. Ini masih ada angkanya, tapi ini dikali 2 ya, karena 435 tadi sebelah sana dan sebelah sini, berarti jadi double. Dikalikan 2 berapa? 870 ya. Jadi 87. Oke ya. Ini baru di display lagi. Iya, jadi yang tengah 870, yang pinggir-pinggir 43. Bisa? Enggak ketinggalan kan? Sekarang kita lihat lagi yang di sini nih. Yang bisa ya. Sekarang tinggal yang segitiga. Segitiganya ada 4 tuh sisi sini, ini dan ini. Sama semua ya. Berarti bisa bareng ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang beban segitiga sama assign frame static load trapezoid ya. Tapi hanya 3 titik ya. Berarti sejarak 0, 1,5, tapi 435 ya. 435. Terus di sini sejarak 0, 1,5 dan 3 ya. Ini 0 lagi. Yang terakhir kan nggak kepake nih, mau disamain lagi juga nggak apa-apa ya, 30 lagi. Ya, oke. Ya, nah ini baru kita lihat lagi display solute. Oke ya, nah yang atas sudah, sekarang tinggal yang bawah. Yang bawah ini berarti mau bebanin yang mana dulu nih? Yang ini berarti ini 1, 2 kiri kanan ya. Kiri kanan berarti segitiga, tapi bebannya P1. P1 itu 489 ya. Terus baru yang trapesium. Terserah mau segitiga dulu apa yang trapesium. Segitiga dulu berarti ini digeser ke bawah lagi. Ini ya. Sekarang yang sini sama sini. Assign frame static load trapezoid
segitiga. Segitiganya adalah 0, kemudian 1,5, dan 3. Tapi nilainya 489. Ini ya. Terus sekarang yang sini. Yang sini trapesium berarti 0, 1,5, 2,5, dan 4. Ya. Desain frame static load trapezoid. 0, 1,5, 2,5, 489, dan 4. 0. Display show load. Ya. Nah, sekarang tinggal di sini. Di sini sebetulnya trapesium, tapi karena ini baloknya dijadiin sendiri-sendiri, sehingga ngasih bebannya ya 1 titik 1 titik gitu ya. Tapi kalau misalnya mau satuin, ya disatuin dulu, ngasih beban terus dipecah lagi ya boleh aja sih, ya serah. Tapi yang di buku kan dijelaskan cara inputnya yang setengah-setengah, ya. Yang setengah-setengah berarti gambarnya di sini. Kok ini sih? Ini ya. Di sini kan 0, terus ini 1,5. Ini tengah-tengahnya kan 2 meter ya. Berarti ini setengah. Jadi 0, 1,5, kemudian 2 ya. Nilainya P1 yang diinput yang sebelah bawah dulu gitu. Yang ini ya. Berarti assign frame static load trapezoid yang 0 adalah 0, kemudian 1,5 adalah 489, kemudian yang ini 2, 2489. Yang ini kan nggak kepake lagi ya, mau disamain boleh, 20 juga boleh, tapi kan tetap nanti yang ke input ini. Ya. Oke. Ini display. Nah ini ya, di setengah. Nah terus kalau yang ini, berarti dari sisi kiri ke kanan kan gambarnya. Berarti tetap dari kiri ke kanan. Berarti bukan dari 0 ya, tapi 0 itu bukan 0 di sini, ini 489. Terus habis itu setengahnya 489 dulu, baru 2. Yang 2 yang 0. Ya, jadi kalau digambar, nah gini ya, kalau kita mau lihat dari sisi yang arah X-Z, ini mau kita lihat bebanannya. Oh ini yang depan. Yang depannya berarti. Nah ini gambarnya gini kan, trapesium juga sama, tapi 489. Oke paham ya? Berarti ini gambarnya yang kita kasih beban di sini udah selesai ya. Sekarang tinggal ngasih beban yang sini ya. Berarti yang bisa barengan adalah ini nih 4 nih, 1, 2, 3, 4. Yaitu dalam bentuk beban segitiga. Berarti ini diganti lagi jadi XY lantai ya. Yang sama itu segitiga 4 ini 1, 2, 3, 4. Dalam bentuk beban segitiga assign frame static load trapezoid. Segitiga berarti 0, tengah-tengahnya adalah 1 meter. Bebannya bukan P1, tapi berapa tadi? Yang P2 ya.
Yang P2 berapa tadi? P2-nya 326 ya. Berarti nolnya 0, 1 meternya 326. Terus yang 2 meter 0 lagi ya. Nih. Iya, berarti ada pas di 3. 1, 2, 3, 4. Ya. Terus yang trapesium. Berarti 326 juga sini sama sini. Tapi jaraknya adalah 0, 1 meter. Berapa? Nih, 0, 1 meter. Kemudian ini sisanya berarti 1 meter lagi. Berarti 2 meter. Terus 3 meter ya. Nilainya adalah P2 bebannya 326 ya. Berarti assign frame static load trapezoid 0 0 kemudian 1 326 2 meter 326 lagi. Kemudian 3 meter ya. Yang 3 meter 0 ya. Ini kan panjangnya 3 meter nih ya. Oke. Kita lihat lagi display slope. Nih ya. Tinggal yang tengah berarti double 326 kali 2. Sin frame static load trapezoid. Ini sama tapi dikaliin 2 ya. 326 kali 2 berapa? 652. Ya. Display. Nah, oke ya. Nah, kita bisa lihat sekarang ceknya sama yang di buku. Ada sisi atas, ada sisi yang tengah ya. Ini kita pakai ini yang portal. Ini yang sisi mana? Sisi yang tengah. Oh, kita belum input beban dinding, jadi masih nggak sama yang di lantai ada beban dinding kan ya. Berarti kita buka lagi XY. Sekarang kita klik semua dindingnya. Semua dinding. Berarti ini. Ya. Beban dinding tadi berapa? 875 kg per meter, tapi beban merata per garis. Berarti bukan yang trapezoid, tapi yang uniform. Ya. Inputnya yang bawah sini, 875. Ya. Ini tetap R terus ya. R. Berarti di display lagi, solid, frame. Oke, gini. Udah bisa ikutin? Nggak ketinggalan kan? Halo. Oh, lanjut Bu, nanti kita tag di videonya, kita di videonya Bu. Oh, berarti ketinggalan ya? Ada yang ketinggalan. Harusnya tadi Iya, kalau Bu. Ada ketinggalan gangguan Bu di rumah Bu. Abang kalau ketinggalan di-cut, jadinya ibu bisa pelan-pelan. Nih ya, sekarang ngecek gambarnya sisi yang ini sisi yang tengah 1527, 1527, pinggirnya 875, tengahnya 1364, atasnya 870, benar ya. Kemudian sisi yang belakangnya lagi, sisi yang belakangnya 12101, 875, atasnya 435 ya. Sisi yang paling depan sisi paling depan adalah
yang 1364 ya, atasnya 435. Oke ya. Mau dilihat yang sisi arah YZ. Yang arah YZ 1364, yang kanan 1207, atas 435. Yang tengah, oh ini yang belakang. Oh, tengah nggak ada sih. Tengahnya soalnya nggak dikasih grid ya. Jadi kalau mau nambahin grid berarti ini yang belakang aja dulu 1435, 1201 ya benar. Karena kalau mau nambahin grid yang tengah, nambahin grid yang XZ. Nah ini kan yang tengahnya nggak ada gridnya ya. Berarti kita bisa tambahkan gridnya yang 00. Ini kan cuma ada main 2, ada 2 ya. Berarti kita bisa tambahkan ada add grid line-nya yang 0 ya. Nah gini ya, otomatis ada grid yang di tengah ya. Jadi kita bisa ngecek beban yang di tengah itu adalah YZ. Oh, salah. Ini ya. Nah, ini sisi mana? Sisi yang belakang. Ini sisi tengah nih, cuman ya 15-27. Oke ya. Ini yang sisi yang sebelah sini, tapi ngelihatnya dari belakang soalnya jadi sih kelihatan. Ya. Kalau pembebanan sudah, sekarang untuk bebannya sudah. Data materialnya sudah. Yang belum apa? Berat sendiri nggak dinolin ya, karena memang dipakai ada elemen strukturnya ya. Kalau sudah beban rata di sudah. Ya udah berarti kalau udah semua tinggal kita run ya. Analisis setting optionnya 3 dimensi. Terus kali ini kita nggak pakai efek P delta, ikutin buku aja. Oke, terus kita run. Kita simpen dulu. Ini adalah materi minggu ke-7 ya, portal 3D. Tapi yang portal 3D yang tanpa plat nih. Ya, yang beban trapesium. Oke, langsung tampilannya adalah deformasi. Kalau kita mau ngecek momen, diagram momen, berarti kita lihat 3 dimensi. Ini kita lihat port yang mau exit apa. Display, show gaya, momen. Momen 33 yang ada. Nah, ini bidang momennya di sini di display dulu ya. Oke. Nah, momen yang paling besar adalah momen yang ada di tengah. Itu nilainya, ini tampilannya di mana? 1, 2. Ini berarti yang belakang. Yang paling belakang ya yang besar ya. 2, 4, 3, 9. Ini udah sama nih sama yang ya. Soalnya yang 2, 3, 4 itu tadi kan di belakang tuh. Ini yang mana? Yang sini ya.
Kalau depannya lagi yang tengah 1170. Nah, itu nggak dilihat sih tengah. Ya. Nah, itu aja. Terus kalau melihat total reaksi vertikal di buku adalah 46.059 kilo. Nah, itu kita bisa lihatnya dari display show group join kosan on ini ya. Jadi ini adalah berat total gedung ya, sama dengan berat total reaksi adalah 46059. Kalau kalian mau ngecek ada di buku, bisa dicek satu persatu dari reaksi vertikal di tiap titiknya. Ada berapa titik jepit nih, ada 6 titik gitu ya. Nanti dijumlahkan satu persatu dapat. Nah udah ya, ini udah sama dengan di buku. Kemudian masih ada waktu 23 menit. Selanjutnya untuk yang berikutnya adalah yang plat ya. Tadi kan kita membandingnya dalam bentuk portal jadi kalau misalnya ada kotak tuh kayak kotaknya tuh cuma ada rangkanya aja, ada rangka kolom dan balok tanpa ada platnya, plat atap maupun plat lantai. Makanya beban platnya disebarkan secara trapesium dan segitiga tadi ke balok-balok ya. Tapi kalau kita gunakan elemen plat ya, maka ini kita bisa save as. Nah, dibuka dulu mesinnya ya, kuncinya. Kemudian kita save as. Sekarang kita save as pakai portal 3D yang pakai plat. Ya. Plat itu istilahnya di istilahnya di gedung itu sel ya. Berarti di sini ada elemen sel. Kalau kolom dan balok itu frame section. Berarti kalau ini ada cell section. Sekarang kita tambahkan cell section. Ada 2 cell section yaitu plat atap dan plat lantai. Ya. Berarti kita bikin beban plat atap. Caranya adalah klik define, kemudian cell section, kemudian ini defaultnya ada 1 ya, tebelnya 1 meter nih, jangan salah, selalu di Sabtu selalu ada default, baik default kolom, balok maupun plat. Kalau kolom sama balok itu defaultnya adalah profil baja yang ukurannya persegi 30 x 50 cm, materialnya baja. Tapi kalau plat cell section itu defaultnya adalah cell section tebelnya 1 meter nih ya, baik tebelnya maupun sama sih, ini ketebalan momen sama ketebalan profilnya ya, tipenya sel ya. Nah kalau kita mau bikin sendiri namanya add new section ya, kita kasih nama ada 2, satunya atap. Atapnya tadi tebelnya berapa? 10 cm. 10 cm berarti kalau dalam meter 0,1 ya. 0,1. Ini tebal membran tuh berarti tebal platnya, tebal bending tuh tebal plat yang dipakai buat momen. Ya sama sih artinya, ya 10 cm juga ya. Kemudian tipenya sel. Nah, di sini kita gunakan tipenya kalau dia plat atap, kalau sel itu dia bisa nerima beban arah 2 arah, baik arah gravitasi maupun arah sampingnya. Jadi contohnya kalau misalnya sel itu kalau kubah masjid gitu ya, jadi dia dipakai juga beban arah gravitasi dan arah horizontalnya ya. Tapi kalau plat, karena plat itu tidak dipakai buat sambung, tidak ada beban yang arah tegak lurus dari tebelan platnya, maka kita nama tipenya adalah tipe plate ya. Nah kalau stick plate-nya ini boleh diklik boleh enggak ya, karena kita mau samain sama buku nanti hasilnya agak beda sedikit aja kalau kita anggap dia
platnya adalah thick plate, nilai momennya agak beda dengan kalau kita tidak menganggapnya dia thick plate, ya. Karena di buku nggak pakai, ya berarti kita ikutin aja supaya sama persis sama buku sih ya. Nanti kalau toh selisih-selisihnya sedikit. Kemudian kita tambahkan lagi satunya lantai ya. Yang lantai adalah 0,12 ya, 12 cm. Karena Ibu bukannya meter ya. Ini plate, ini juga. Oke, berarti sudah ada dua plat. Sekarang tinggal digambarkan. Kita mau naruh platnya itu di mana sih? Berarti ini kita buka XY-nya. Kita bikin plat itu yang ini ya. Kalau ini itu yang gambar sendiri, kalau ini yang otomatis ya. Yang gambar sendiri ini berarti dari arah diagonal gambarnya. Dari ujung kiri atas, kemudian diklik, kemudian digeser sampai ujung kanan bawah. Terus klik lagi. Nah ini berarti, ini tadi yang mana ya? Bentar. Ini yang atas apa yang bawah? Oh yang lantai ya. Yang lantai berarti harusnya bikinnya sendiri-sendiri. Berarti ulang ya. Tadi Ibu kira yang atas. Ini ya. Sekarang yang atas dulu. Ulang lagi. Ini gambar plat. Ini baru gambarnya. Sama kayak kalian gambar balok gitu ya. Panjang kan. Ini ya. Dan satu lagi. Ini sama kayak gambar balok atau kolom gitu. Jadi baru digambar ya. Belum dipasang. Terus yang bawah. Ini ada 2 plat lantai. Ini 2. Kalau yang ini jadi 1 ya. Udah ya. Nah sekarang kalau mau naruh penampangnya ya. Yang bawah mau dipasang lantai kan. Berarti ini. Kalau penampang kan ini. Kalau penampang balok atau kolom. Tapi kalau penampang sel itu ini. Ini dipakai yang lantai. Ya. Otomatis yang atas yang belum dipasang jadi defaultnya kan sel section 1 tadi yang tebalnya 1 meter tadi ya. Nah baru kita ganti dia jadi plat atap ya. Nah oke ya. Kalau udah sekarang pembebanan ya, karena pembebanannya udah pakai atap sama lantai, berarti bebannya nggak lagi pakai beban yang trapesium tadi ya, berarti pembebanannya langsung beban di atap sama di lantainya ya. Berarti kita hapus pembebanan yang ada, assign frame static load yang trapezoid tadi ya. Trapezoidnya kita hapus beban yang ada ya. Oh, kalau nggak ditimpa kayaknya ya. Ini kita input berarti beban. Ini tadi Ibu ngebloknya atasnya. Kalau di atas berarti beban sel. Sel section. Sel static load. Uniform. Beban di atap itu tadi min 50 kan arah gravitasi. Karena arah gravitasi udah gravitasi berarti ini nggak usah dikasih min ya. Nah karena tadi masih ada beban, takutnya nggak ada sih kalau di atap sih otomatis bebannya baru ya. Tapi kalau mau aman ya ini soalnya ada beban dindingnya kan. Ya, berarti ini beban atap, display, seluruh sel. Ya di atas ada 50, yang di bawahnya
Di bawahnya 38 ya. Berarti assign sel static load uniform 38. Ini add juga nggak apa-apa sih, karena kan belum ada beban platnya. Display show load cell. Oke ya, 5038 ya. Sekarang cek beban dindingnya masih ada enggak? Sama yang trapesium tadi. Kalau ada berarti harus kita masih ada ya. Berarti harus kita timpa. Sekarang yang atas dulu. Sekarang kita nimpakan beban. Oh, di atas nggak ada beban dinding. Ya. Berarti beban ini harus dihapus, beban garisnya. Berarti assign frame static load trapezoid. Ini dihapus beban yang ada. Nggak ada. Nggak sih. Coba kita ulang lagi, udah kehapus belum? Udah ya, otomatis kehapus. Ya. Sekarang yang bawah juga dihapus. Atau kalau yang bawah langsung ditimpa aja sama beban dinding ya. Berarti assign atau langsung ini bisa ya. Beban garis ya, berarti beban gravitasi itu di sini. 875 ini nulisnya replace ya. Artinya beban yang kita hapus kita input secara trapesium dan beban dinding yang pertama tadi itu digantiin sama beban dinding aja. Display show load. Ya, tinggal beban dinding aja ya. Di atasnya lagi nggak ada ya. Oke. Bisa diikutin? Waktunya tinggal 12 menit. Kita teruskan lagi. Habis pembebanan selesai, udah sama penampangnya. Penampangnya kan sama persis ya, hanya tinggal menambahkan plat. Berarti kita analisis lagi 3 dimensi tanpa efek P delta. Kita run lagi. Namanya udah pakai plat ya tadi. Nah, tinggal kita cek. Ini kesannya kan lepas ya. Lepas karena emang ini diikatnya cuma satu-satu sih pembebanannya. Ya. Kalau mau diikat satu-satu, baloknya harus dibagi-bagi dalam pias supaya nanti jadi tumpuan-tumpuan ini jadi ngikat gitu. Ya. Karena ini masih latihan aja ya. Sementara belum latihan mengikat balok sama platnya ya. Sekarang lihat momennya. Ini tanpa di buku tanpa display show post. Mana sih? Ini frame. Ini ya 769 yang depan, yang tengah 601, yang belakang ini yang belakang, yang ini yang belakang 766. Enggak sama ya. Dilihat ininya dulu, display show group. Kalau dia total bebannya sama, masih sama sih, ya.
Yang di buku yang depan selisih sedikit sih ini 766. Yang di buku 773. Kenapa ya? Lumayan selisihnya. Masalah mungkin ngerannya kali yang beda. Ngerannya yang di buku yang beda. Di buku ngerannya pakai apa? Tapi yang penting ini sih. Yang penting total beratnya sama. Berarti secara elemen benar. Secara elemen dan pembebanan benar. Hanya beda prinsip ngerannya aja. Mungkin ngerannya mungkin yang di buku ngerannya pakai efek pendek kali. Coba lagi display. 767. Ya, hampir sama sih. Nggak tahu ya, kenapa ya yang di buku beda. Nggak masalah sih, cuma selisih sedikit aja. Yang penting total bebannya sama ya. Oke. Yang kita cross check nanti kan nggak terlalu beda sih 767 sama 770 yang nggak terlalu jauh. Ya. Yang penting total beratnya tadi sama ya. Kalau total berat beda, nah itu baru yang bermasalah. Berarti ada pembebanan yang nggak sama. Gitu, ya. Terus satu lagi file save as yang pakai apa? Enforce apa sih istilahnya and offset ya. Karena kalau dipakai efek apa and offset berarti ini di refresh dulu. Kemudian di blok semuanya. Kalau n offset itu berarti penggunaannya adalah ini di blok. Kemudian assign, frame, and offset. N offset itu artinya kolom sama balok yang ketemu ini kan double nih, yang di tengahnya nih sini ya. Tengah-tengahnya kan double. Tengah-tengahnya yang double itu kehitung volumenya cuma 1 sih ya. Walaupun dia nggak diklik and offset juga tetap kehitung 1 sih secara programnya, tapi akan bermasalah nanti ketika di bidang momennya itu startnya dari 0, padahal start itu harusnya dari muka kolom ya. Kalau 0 kan di tengah-tengah asnya kolom, nggak mungkin kita bisa menggambar pendulangan di tengah-tengah asnya kolom. Pasti yang dipakai kan di depan muka kolom ya. Itu yang dianggap harus di end offset. End offsetnya secara default sih. Ini diklik secara default, terus ini rigidnya diganti 1. Ya. Ini rigid 1. Ini bukunya 1. Ini 1. Di halaman 118 ya. Oke. Terus baru di run lagi. Nih ya, display momennya.
Ini yang tengah 708. Oh, ini berarti yang Ibu gambarin itu mungkin yang n offset kali. Oh, yang n offset tadi 773 ya. N offset yang digambar. Minyak nggak begitu jelas sih di bukunya. 9594 tapi 5 memakan. Ya. Yang penting lihat ininya pasti sama sih. Total beratnya ya karena emang awalnya sama ya. Ya cuma bidang momennya ada selisih aja. Nggak masalah sih selisihnya. Ibu ngeceknya biasanya sih nanti di total beratnya aja. Kalau total beratnya beda, nah itu baru bermasalah. Ini 708 yang depan ya. Yang tengah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Materi minggu ke-7 ini ya. Berarti hari ini ada tugas yang dikirim 3 file. 3 file ini sama satu filenya yang tulisan tampilan tadi ya. Oke lah kalau misalnya tampilannya agak beda-beda nggak masalah, yang penting pas di all-nya memangnya kayak di sub 2000 student tuh kayaknya ngerangnya ada beberapa versi. Yang penting total all-nya ini sama, yaitu 46.059 ya. Secara total berat semuanya berarti pembebanan benar, penampangnya juga benar. Oke, kira-kira seperti itu bisa diikutin terlambat ya tadi ya, coba diikutin videonya atau diikutin di bukunya ya, di bukunya udah diarahkan juga per tahapnya. Oke, bisa diikutin? Bisa Bu, kirim rekamannya Bu. Oke, nanti rekamannya di-upload dulu ke YouTube ya, paling nanti malam ya. Ibu tutup ya, nih ya. Baik Bu. Oke, hari ini ada 4 orang, ada 3 ya. Adi Fatoni, Guntur, sama Pernik. Oke, baik, mudah-mudahan bisa diikutin. Habis ini kalian libur, nanti masuk langsung UTS ya. Nanti Iya Bu. ya UTS-nya sih nggak mungkin dikumpulkan pas tatap muka ya. Pas hari itu kan kurun waktunya tetap seminggu. Jadi kita masuk tanggal 6 Mei itu ketemu di kelas, nanti penjelasan tentang UTS-nya seperti apa. Kalau misalnya ada yang masih belum paham di materi 3 dimensi ini, ya nanti akan ada penjelasan lagi. Ya, yang pasti nggak langsung ngerjakan UTS. UTS-nya nanti ngerjakan sendiri-sendiri tetap di rumah. Ya. Oke, tugas ini ditunggu sampai tanggal 29 April. Ya. Baik Bu. Sama yang tugas 2 ya. Yang ini kemarin baru 4 orang ya kalau nggak salah ya. Juga udah Ibu buka sih waktunya masih bisa. Baik, terima kasih Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu close ya. Iya Bu. Oke. Ya Bu.